Makin dekat nyawa Rasulullah. Semakin hampir selesai proses pencabutan nyawa oleh malaikat Israel. Ketika sudah dicabut, mulai kaki Rasulullah semakin kuat gemetarannya. Mulai tangan Rasul sudah semakin kaku, wajah semakin pucat, mata sudah naik ke atas. Air mata sudah banjir, keringat sudah membasahi tubuh. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menahankan sakitnya sakaratul maut, ketika sudah hampir habis dan hampir selesai nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama malaikat Israel, tunggu Israel, intazir Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya di Ubah Official dalam program Al-Kisah, menceritakan kisah-kisah yang ada dalam goresan tinta-tinta sejarah dalam Islam sekarang ini. Yang hari ini kita akan mengulik kembali kenangan-kenangan lama. Karena orang yang baik adalah orang yang mengenang dan mengingat kisah-kisah lamanya. Pada hari ini ada satu kisah yang agak menarik bagi kita. Yang kisah ini sangat populer, sangat populer dimanapun. Dan bahkan ketika kita mendengarkan kisah ini, seakan terbayang wajah orang yang ada dalam kisah ini. Detik-detik wafatnya seorang manusia yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mengkisahkan sedikit. Kita akan mengkisahkan sejenak kisah sosok seorang manusia yang paling luar biasa. Sosok manusia yang sangat sempurna. Sosok seorang manusia yang sangat tabah, sangat sabar, sangat penyayang, luar biasa. Karena nurnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang sosok manusia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang perlu dan sangat bagus kita contoh. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kutampilkan, sudah kutunjukkan, sudah kuhadirkan, bahkan sudah kumunculkan pada kalian wahai manusia contoh suri tauladan hasanah yang paling terbaik. Dari sisi dan segi apapun layak untuk dicontoh. Dari fisiknya, dari karakternya, wataknya, dan lain sebagainya. Maka sosok ini yang akan kita bicarakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa, termasuk kesehatan. Nabi Muhammad tak pernah sakit dalam seumur hidupnya kecuali sakit demam panas cuman selama 8 hari. 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bilangan Hijriyah umur 62 tahun lebih, di bilangan Masehi umur Rasulullah 63 tahun, tak pernah merasakan sedikit pun sakit. Bahkan siksaan-siksaan orang-orang kafir sekalipun tidak membuat Rasulullah sakit. Pada hari ini kita ingin sedikit menceritakan kisah di hembusan nafas terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita buka, kita bahas, kita kaji semua kisah-kisah Rasulullah, sampai kapanpun kita bicarakan kemuliaan, akhlaknya sangat luar biasa, sifat watak karakternya nggak akan pernah siap-siap. 8 hari Rasulullah sakit terbaring di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari badan tak kunjung reda panasnya. Hari demi hari Rasulullah merasakan sakit, panas, demam. Cuman panas, demam. Tiap hari panasnya makin meningkat, tiap hari makin meningkat. Suatu ketika sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israil alaihi salatu wasalam yang ditugaskan Allah sebagai pencabut nyawa, pemutus kelezatan manusia, mengetuk pintu di rumah Rasulullah sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak Rasulullah yang sedang merawat berada di sebelah Rasulullah pun keluar, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah keluar dari kamar, Sayyidah Fatimah membuka pintu yang diketuk oleh malaikat Israel. Ketika itu Sayyidah Fatimah melihat sosok seorang pemuda yang wajahnya putih pakai jubah, namun seakan-akan dia bukan orang yang sedang dalam perjalanan. Keringat tidak, pakaian tak berdebu dan lain sebagainya. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan kepada itu sahabat yang datang, mohon maaf wahai saudaraku, ayah kami sedang sakit. Mungkin belum masanya untuk dijenguk. Nanti sore kau datang. Pintu ditutup, Sayyidah Fatimah masuk kamar lagi. Pintu diketuk lagi. Sampai ketiga kali pintu diketuk, Sayyidah Fatimah tetap mengatakan, mohon maaf wahai saudaraku, ayah kami sedang sakit. Mungkin belum bisa dijenguk. Ketika pintu ditutup untuk yang ketiga kalinya oleh Sayyidah Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berbaring mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai anakku, kenapa tak kau kasih dia masuk? Kenapa tak kau izinkan dia masuk? Suruh dia masuk. Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayah, apakah ayah kenal siapa dia? Kenal. Siapa dia ya? Apa tugasnya kemari? Apa pekerjaannya? Rasulullah SAW dalam keadaan berbaring menjawab pertanyaan Sayyidah Fatimah. Wahai anakku, ketahuilah yang datang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diutus Allah, yang dikirim Allah untuk sampai ke rumah kita menjenguk ayah sakit. Dia memberikan kabar kemari. Tahukah engkau wahai anakku apa tugasnya? Apa pekerjaannya? Apa ya? Pekerjaannya adalah memutuskan kelezatan dunia dari kita, menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dunia daripada kita, yang menjadikan anak menjadi yatim piatu, menjadikan seorang suami menjadi duda, istri menjadi janda, bahkan semua orang yang punya harta tak ada manfaat harta, pangkat jabatan tak berguna. Dialah datang kemari
namanya malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Gemetar tubuh Fatimah, berlinang air mata Fatimah ketika mendengar ungkapan dari ayahnya bahwa yang datang adalah sosok malaikat yang diperintahkan Allah kemungkinan untuk mencabut nyawa ayahnya. Sahabat-sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Israel berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada malaikat itu, "Ya Israel, apa tugasmu datang kemari?" "Wahai Rasulullah, aku ditugaskan Allah, diberikan Allah titah perintah untuk hadir datang ke rumahmu. Pertama menjengukmu sakit, yang kedua mencabut nyawamu kalau kau izinkan." Betapa dahsyatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel mau mencabut nyawa Rasulullah harus minta izin terlebih dahulu. Beda dengan kita. "Aku datang kemari ya Rasulullah, dititah perintahkan Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk menjengukmu sakit, yang kedua untuk mencabut nyawamu kalau kau izinkan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Israel, "Sudah sampaikah ajalku wahai Israel? Sudah sampaikah masaku wahai Israel?" Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Israel, dan bertanya untuk yang kedua kalinya kepada Israel, "Ya Israel, mana Jibril? Biasanya Jibril bersamamu." Rupanya sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril sudah menunggu di atas langit dunia, menunggu komando, menunggu panggilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jibril datang, malaikat Jibril datang pas tepat di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang mengucap salam kepada Rasul. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasul menjawab salam. Rasul bertanya sama Jibril, "Jibril, Israel datang ke rumahku, Israel datang kemari, dia mengatakan ajalku sudah akan tiba, kematianku sudah dekat, aku akan pergi meninggalkan dunia ini beserta isinya wahai Jibril. Benarkah itu ya wahai Jibril?" "Benar ya Rasulullah." "Kalau begitu Jibril, kalau seandainya aku meninggal, kalau seandainya aku wafat, kalau seandainya aku pergi meninggalkan dunia ini Jibril, kehormatan dan kemuliaan apa yang diberikan Allah kepadaku?" Jibril menjawab, "Ya Rasul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa surga sudah terbuka lebar untukmu. Bidadari-bidadari surga pun sudah berdandan bercantik-cantik, bersemolek-molek mereka untuk menunggu kedatanganmu. Bahkan malaikat-malaikat di pintu langit sudah pun menunggu kedatanganmu ya Rasulullah." Sedikit pun Rasulullah tidak gembira dan bahagia mendengar ungkapan itu. Rasulullah menyimpali kembali, "Wahai Jibril, bukan aku yang kumaksud. Aku tak peduli dengan diriku." Ketika itu sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Seakan itulah ungkapan dan bahasa malaikat Jibril yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Israel, "Ya Israel, selesaikan tugasmu, cabut nyawa." Sahabatku yang muliakan Allah, proses pencabutan nyawa inilah yang membuat air mata yang begitu banyak tertumpah pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekeliling rumah Rasul di Madinah, banyak sahabat-sahabat yang datang, banyak keluarga, banyak tetangga yang berkerumun. Tak semua dan tak ada yang dibolehkan untuk masuk, tapi hanya di sekitar rumah, di teras, di keliling rumah, kiri, kanan, depan, belakang, semua menangis histeris. Ada yang pingsan, ada yang menjerit, ada yang histeris menjeritnya, ada yang histeris menangisnya, karena tak sanggup mendengar kematian dari seorang Nabi yang sangat mereka cintai.
Ketika itu sahabatku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Israel memulai tugas dan pekerjaannya untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roh diambil dari ubun-ubun kepala Rasulullah. Perlahan tapi pasti. Pelan namun jelas. Ketika wajah Rasulullah yang sudah mulai pucat pulas, tangan Rasul yang sudah tidak bisa lagi dipegang, dingin semuanya, kaki yang gemetarannya begitu dahsyat, keringat yang sudah tumpah membasahi pakaian, air mata pun sudah habis tercurah. Ketika proses pencabutan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah tak sanggup untuk menatapnya. Siapa yang seorang anak yang sanggup menatap kematian ayahnya? Nyender di tembok nggak sanggup, nyender di dinding nggak sanggup, duduk nggak sanggup, nyender di bahu Sayyidina Ali tak sanggup. Jika itu sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat nyawa Rasulullah, semakin hampir selesai proses pencabutan nyawa oleh malaikat Israel. Ketika sudah dicabut, mulai kaki Rasulullah semakin kuat gemetarannya, mulai tangan Rasul sudah semakin kaku, wajah semakin pucat, mata sudah naik ke atas, air mata sudah banjir, keringat sudah membasahi tubuh. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menahankan sakitnya sakaratul maut, ketika sudah hampir habis dan hampir selesai nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama malaikat Israel, tunggu Israel, intazir Israel, tunggu Israel. Ada apa ya Rasulullah? Aku mau bertanya kepadamu wahai Israel, aku mau bertanya kepadamu ya Jibril, beginikah sakitnya sakaratul maut? Beginikah sakitnya sakaratul maut ya Israel? Beginikah sakitnya ya Jibril? Jibril menjawab, ya Rasul, kalau seandainya tubuh ini ditusuk dengan pedang ribuan kali tusuk, itu belum seberapa ketimbang sakitnya sakaratul maut. Bahkan seperti laksana ini badan dikuliti ya Rasulullah, itu belum seberapa dibandingkan sakaratul maut. Sahabatku yang muliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, salah satu nabi yang maksum di antara nabi-nabi yang lain. Maksum, terbebas dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nabi selalu istighfar. Ada yang mengatakan tak kurang dari 70 kali, ada yang mengatakan tak kurang dari 100 kali Rasulullah istighfar sehari semalam. Bengkak kaki Rasulullah untuk ibadah kepada Allah. Begitupun sakit sakaratul maut tetap beliau rasakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya itu dan mendengar jawaban dari malaikat Jibril bahwa sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, Jibril, kalaulah begini sakitnya sakaratul maut, kalaulah begini dahsyatnya, perihnya, sakitnya sakaratul maut, tolong kau sampaikan sama Allah ya Jibril. Sampaikan sama Allah, bilang sama Allah, semua umatku ya Jibril, ketika ajal mereka datang, ketika sakit sakaratul maut mereka datang menghampiri, meninggal sudah waktunya dekat, katakan sama Allah Jibril, jangan dikasih sama mereka menahankan sakitnya sakaratul maut, penderitaan sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Jangan kasih sama mereka, umat-umatku Jibril, tumpahkan semua sama aku hari ini, biar aku yang merasakan sakitnya, biar aku yang menanggung dahsyat dan perihnya sakaratul maut itu ya Jibril. Mendengar itu sahabat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya sambil meneteskan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, Jibril,
Kenapa kau palingkan wajahmu daripadaku? Tatap wajahku Jibril. Pandang aku ya Jibril. Tengok aku Jibril untuk yang terakhir kalinya. Sudah jijikkah kau melihat wajahku? Sudah muakkah kau melihat aku? Tidakkah ada kerinduan kepada aku? Jibril menjawab dalam keadaan berpaling wajah sambil meneteskan dan melinangkan air mata. Ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini yang sanggup menatap wajahmu ketika sakaratul maut. Padahal kita tahu bahwa malaikat itu tidak dititipkan Allah nafsu. Kesedihan salah satu bagian dari nafsu. Tapi ketika Rasulullah mengutarakan dan mengungkapkan itu, Jibril pun ikut menangis. Terus malaikat Israel melanjutkan tugasnya. Mulai perlahan kaki Rasulullah sudah tak lagi bergetar. Mulai perlahan tangan Rasulullah sudah tak lagi mulai bergerak. Mata sudah hampir tak bisa lagi berkaca-kaca. Wajah sudah pucat pulas, lemah, lesu, lunglai Rasulullah. Dalam keadaan seperti itu, tak ada yang bisa menolong, tak ada lagi yang bisa kita harapkan. Ketika itu Sayyidah Fatimah pun sudah tak sanggup lagi menatap wajah Rasulullah. Namun ketika itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya seakan-akan ingin mengutarakan sesuatu. Sayyidina Ali pun mendekat pada bibir Rasulullah, dekatkan kupingnya di bibir Rasulullah, seakan-akan Sayyidina Ali pun paham dan mengerti ada suatu hal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu didekatkanlah kuping Sayyidina Ali kepada bibir Rasul yang mulia. Terdengar dua ungkapan nasihat dan wasiat yang sangat luar biasa. Rasul membisikkan, usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu dan berlemah lembutlah dengan sesama kamu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika nyawa sudah pun hampir habis, histeris tangisan sudah mulai mendesak, air mata sudah pun habis tercurah, keringat sudah habis membasahi badan. Pada saat itu Israel juga melanjutkan tugasnya. Jibril juga tak sanggup memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak lagi bibir Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Sayyidina Ali mendekatkan kupingnya untuk yang kedua kalinya. Terdengar suara yang sangat parau, sangat lirih dan tersendat-sendat dari bibir Rasul yang mulia. Terdengar ungkapan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi seorang panglima perang, namun ketika menghembuskan napas terakhir, Nabi tak pernah memikirkan pangkat jabatan. Nabi seorang suami, bukan istrinya yang dia cari. Nabi seorang ayah, seorang mertua, bukan anak mantunya yang dia pikirkan. Tapi Nabi memikirkan kita, umat-umatnya. Ketika itu Rasulullah SAW, ada yang riwayat mengatakan habis mengungkapkan itu, Rasulullah pun menghembuskan napas terakhir. Ada juga ungkapan mengatakan bahwa selang 3-4 hari setelah itu Rasulullah pun menghembuskan napas terakhir. Dan pada saat itu tak ada lagi tempat mereka bertanya, tempat mereka meminta jawaban dari segala macam persoalan-persoalan. Oleh karena sahabat-sahabat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahagiakanlah Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kelak di akhirat air mata kita, tetesan keringat kita, bahkan semua apa yang kita serahkan kepada Allah dan memperbanyak salawat pada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, berharap kepada Allah ini sebagai wujud dan bukti
bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balas kembali cinta Rasulullah kepada kita. Karena Rasulullah cinta mati kepada kita. Sampai hembusan nafas terakhir pun Rasulullah mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.